Perkenalkan, nama saya Putra Ditaningsari Pujana, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan lokasi atau letak dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan yang bercorak Islam pertama dan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh seorang bernama Raden Patah, yang dimana Raden Patah ini nantinya akan menjadi raja pertama dari Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan bahwa Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1500, di mana Kerajaan Majapahit itu sudah runtuh di tahun-tahun sebelumnya. Menurut sumber sejarah asal Jawa, Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478. Hal ini ditandai dengan ditemukannya Candra Sengkala, Sirna Hilang Kertaning Bumi, yang menunjukkan angka tahun 1400 Saka. Pada masa awal pembangunan Kerajaan Demak mendapatkan bantuan dari bupati yang berasal dari pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana bupati tersebut sudah menganut dan memeluk agama Islam. Dalam pembangunan Kerajaan Demak ada 6 faktor pendorong yang mempengaruhi pembangunan Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang mengakibatkan pedagang-pedagang Islam mencari tempat persinggahan dan tempat perdagangan, misalnya di Demak. Yang kedua yaitu Raden Patah, pendiri Demak, merupakan masih keturunan dari Raja Majapahit Brawijaya V. Yang ketiga, Raden Patah mendapatkan banyak dukungan dari para wali yang sangat dihormati. Yang keempat yaitu mundur dan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Yang kelima yaitu diserahkannya pusaka kekuasaan Majapahit kepada Raden Patah sebagai lambang pemegang kekuasaan. Hal itu berarti Kerajaan Demak merupakan masih lanjutan dari Kerajaan Majapahit. Yang keenam yaitu banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Kerajaan Majapahit sehingga mereka mendukung Raden Patah. Berikut yaitu sumber sejarah. Kerajaan Demak memiliki sumber sejarah diantaranya Suku Majapahit, Pawestren, Surya Majapahit, Maksurah, Pintu Bledek, Mihrab, Dampar Kencana, Soko Total, Menara, dan situs Kolam Wudu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber sejarah 1 sampai sumber sejarah ketiga. Pertama yaitu ada Suku Majapahit. Suku Majapahit adalah tiang berjumlah 8 buah yang berdiri di serambi Masjid Agung Demak. Suku Majapahit ini adalah hadiah dari Prabu Brawijaya V yang diberikan kepada Raden Patah ketika menjadi Adipati Notoprojo di Glagawangi Bintoro Demak pada tahun 1475 Masehi. Kedua yaitu Pawestren. Pawestren adalah bangunan yang dibuat khusus untuk salat jamaah wanita. Ketiga yaitu Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah gambar hiasan persegi 8 yang sangat populer pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, sumber sejarah ini berlokasi di Masjid Agung Demak dan diperkirakan dibuat pada tahun 1479 Masehi. Perkenalkan, nama saya Mari Paramita Widyasari, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik di Kerajaan Demak. Pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah memerintah Kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan keturunan dari raja di Kerajaan Majapahit yang bernama Raja Brawijaya V. Raden Patah menjadikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan agraris maritim dan mendirikan Masjid Agung Demak. Raja yang kedua yaitu Adipati Unus. Adipati Unus pernah memimpin pasukan Demak untuk menyerang pasukan Portugis di Malaka. Namun penyerangan itu pun gagal karena pasukan Portugis yang jauh lebih kuat dibanding pasukan Demak dan letaknya yang cukup jauh. Raja yang ketiga yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono membawa Kerajaan Demak pada masa kejayaannya atau masa keemasannya. Sultan Trenggono memerintah Kerajaan Demak dari tahun 1522 Masehi sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggono merupakan raja yang bijaksana dan pemberani. Musuh utama Demak adalah Portugis. Pada tahun 1522 Masehi, Sultan Trenggono mengirim pasukan Demak untuk menyerang pasukan Portugis di bawah pimpinan Fatahillah. Pada tahun 1527, tepatnya pada tanggal 22 Juni, pasukan Demak berhasil mengalahkan pasukan Portugis dan mengusir pasukan Portugis. Lalu, mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan, yang saat ini dikenal dengan nama Jakarta. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, terjadilah perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto
dan Pangeran Sekar Sedelempet. Namun, pada akhirnya, perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto pun kembali diserang oleh Arya Penangsan, anak dari Pangeran Sekar Sedelempet, dan Sunan Prawoto pun mati dibunuh oleh Arya Penangsan. Setelah Arya Penangsan memerintah kerajaan Demak, ia pun diserang kembali oleh Joko Tingkir yang dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Joko Tingkir memenangkan penyerangan itu, lalu memimpin kerajaan Demak. Joko Tingkir pun memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang, dan berakhirlah kerajaan Demak dan mulai berdiri kerajaan Pajang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian, dengan lebih menitik beratkan pada sektor perdagangan, karena letak Kerajaan Demak yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dengan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Perekonomian Kerajaan Demak juga berkembang dengan pesat dalam dunia maritim. Hal tersebut didukung oleh sektor pertanian yang cukup besar di Kerajaan Demak. Di samping itu, Kerajaan Demak juga mengusahakan kerjasama dengan daerah di pantai utara Jawa yang telah menganut agama Islam sehingga tercipta persekutuan di bawah pimpinan Demak. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, madu, dan juga lilin. Perkenalkan, nama saya Nikomang Divadiana Pramesti, nomor absen 27. Materi selanjutnya yakni tentang sistem kepercayaan dan keadaan sosial budaya masyarakat Kerajaan Demak. Pada kepemerintahan Kerajaan Demak, masyarakat atau keadaan sosialnya itu sudah berjalan secara teratur dan tentram, dengan didasari oleh norma-norma dan aturan-aturan menurut syariat Islam. Namun, walaupun menggunakan syariat Islam, tapi tidak pernah meninggalkan tradisi-tradisi leluhurnya terdahulu. Kerajaan Demak ini juga dipercaya dan diyakinkan merupakan penyebar agama Islam terbesar di Nusantara. Hal ini dikarenakan wali sanga, yaitu para wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara itu berasal dari Kerajaan Demak. Penyebaran agama Islam ini juga dibantu dengan adanya pesantren pada masa pemerintahan Kerajaan Demak, di mana salah satu muridnya yang dari Ternate setelah belajar dari pesantren Demak ini, ia menyebarkan agama Islam ke Ternate. Salah satu kebudayaan atau peninggalan budaya yang masih terkenal hingga saat ini yakni Masjid Agung Demak, di mana selain bentuknya yang megah, Masjid Agung Demak ini juga menyimpan kaligrafi Islamik, sengketa-sengketa tradisi, serta salah satu bagian bangunannya yang terbuat dari sisa-sisa kayu hasil pembangunan kerajaan ini terdahulu. Sengketa tradisi ini disimpan oleh Sunan Kalijaga untuk diteruskan ke generasinya berikutnya hingga saat ini. Perkenalkan, saya atas nama Nino Madevina Gana, nomor absen 30. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai kehancuran dari Kerajaan Demak. Jadi, awal mula ini bermula pada saat Patianus wafat pada tahun 1521. Pada saat Patianus ini wafat, mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Kerajaan Demak. Kekosongan kekuasaan di Kerajaan Demak ini mengakibatkan perebutan kekuasaan antara kedua pangeran, yaitu Pangeran Sekar Sede Ing Lepen dan Pangeran Trenggono. Pangeran Sekar Sede Ing Lepen ini, dia lebih tua daripada Pangeran Trenggono, jadi dia lebih berhak. Namun, Pangeran Sekar Sede Ing Lepen ini merupakan anak dari Sele Raden Patah, sedangkan Pangeran Trenggono ini merupakan anak dari Permaisuri Raden Patah. Jadi, menurut dari adat Kerajaan Demak mengatakan bahwa anak dari Permaisuri lah yang lebih pantas untuk melanjutkan tahta dari Kerajaan Demak. Lalu pada tahun 1546, adik dari Prawoto, yaitu adalah Ratu Kalinyamat, menemukan bukti bahwa Sunan Kudus ini mempunyai keterlibatan antara pembunuhan yang terjadi oleh saudara laki-lakinya. Karena itu, Ratu Kalinyamat dan suaminya, yaitu adalah Pangeran Hadiri, pun berinisiatif untuk ke wilayah Kudus dan mempertanyakan hal tersebut kepada Sunan Kudus. Namun, pada saat di sana, Sunan Kudus mengatakan bahwa Sunan Prawoto itu meninggal karena karmanya sendiri. Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri pun mendengar hal tersebut pulang ke Japara.
mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah musuh. Pangeran Hadirawali tidak akan menyadari bahwa akan ada sekumpulan orang yang akan mencegat perjalanan mereka, suruhan dari ayah Panangsang. Hanya Ratu Kalinyamatlah yang mempunyai prasangka buruk terhadap suaminya. Akhirnya pertempuran tersebut tidak dapat dihindari dan Pangeran Hadiri wafat pada saat itu. Lalu pada tahun 1547, Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ingin melakukan suatu pertemuan untuk membahas ketegangan antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Jenggana. Namun pertemuan kedua ulama ini gagal. Ayah Panangsang berhasil menumpas seluruh dari keluarga Sunan Trenggono. Hanya Ratu Kalinyamatlah yang berhasil kabur dari hal tersebut. Ratu Kalinyamat ini pun meminta pertolongan kepada Hadiwijaya. Hadiwijaya melihat hal tersebut pun mempersetujui untuk menolong Ratu Kalinyamat. Ayah Panangsang mendengar bahwa Hadiwijaya ingin membunuhnya pun berusaha untuk membunuh Hadiwijaya. Namun gagal berkali-kali. Hadiwijaya mendengar bahwa ayah Panangsang ingin membunuhnya pun marah dan mengadakan sayembara untuk hal tersebut. Dia mengatakan bahwa siapapun yang berhasil membunuh ayah Panangsang akan mendapat tanah di Menteok dan Pati. Sayembara ini diadakan karena ayah Panangsang berusaha untuk membunuh Hadiwijaya dan untuk memenuhi permohonan dari Ratu Kalinyamat. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjani, Juhu Metani, dan Raden Bagus pun mengikuti sayembara tersebut. Mereka berempat mengadakan pertemuan dan melakukan strategi untuk membunuh ayah Panangsang. Akhirnya pada tahun 1549 ayah Panangsang wafat dari pertempuran. Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Penjawi, Juru Metani, dan Raden Bagus berhasil melakukan strategi mereka. Hadiwijaya mendengar hal tersebut pun memberikan imbalan yang setimpal kepada mereka. Akhirnya Hadiwijaya pun berhasil untuk menstabilkan dari pergolakan politik yang terjadi di Kerajaan Demak. Wafatnya ayah Panangsang ini sekaligus mengakhiri dari kekuasaan di Kerajaan Demak. Sekian dari presentasi saya.